Cara mengetahui itu komponen di mesin, letaknya di mana, Mbah? Ya, cara mengetahui apa? Komponen apa? Misalnya, kita sedang mengalami masalah WiFi misalnya. IC WiFi-nya mana gitu kan ya. Gitu ya. Mungkin yang dimaksud Bang Sagoto. Caranya di skema ya, di skema contoh nih tadi Abang sedang menghadapi masalah WiFi. Coba deh diketik di kolom pencarian sini, ketik WiFi. Itu. Klik di sini. Ketemu enggak? Ada enggak? Ada, ini satu ketemu tulisannya. Klik lagi. Nah, ini berarti konektor antena WiFi, Bluetooth sama radio FM. Contohnya gitu. Jadi tinggal kita urutkan. Oh, ini tuh jalurnya gitu kan. Nah, kalau jalur WiFi Bluetooth di sini di J2 ini kita lihat dari konektornya, dia distabilkan oleh sebuah kapasitor disusun paralel seperti ini. Nah, kemudian ada lilitan. Nah, jebol berarti di sini nih. L2002 ini jadi ground. Jadi jalur antena itu memang ground. Tapi ditahan di sini. Nah, disapat. Kata orang Sambas itu disapat. Ditahan di sini difilter ya, oleh sebuah kapasitor. Jadi yang tadinya ground dari antena ini akan terhenti di sini. Ini jalur baru. Tetapi di sini ada lilitan lagi. Berarti ini otomatis kaki C2001 kedua-duanya ground. Jadi jangan heran kalau di jalur antena itu kedua-duanya ground, itu banyak. Kalau di jalur lain tidak boleh. Nah, kemudian terus seperti ini distabilkan oleh ini masih ground ini ya. Ditahan lagi oleh C7047, difilter sebenarnya. Ya, difilter seperti ini. Ya, seperti polisi tidur. Jadi dia di tengah-tengah jalan ini. Jadi kalau ini boleh dikatakan kayak penyaring lah. Nah, sampai di sini kaki nomor 1 dari F2000 ini ya, dari F2000 ini adalah ground. Ke kiri bablas itu semuanya adalah ground. Baru setelah ini sama juga ground juga ini, dihajar sama L2005 ground, lilitan. Kenapa ini digroundkan semua? Karena jalur antena memang begitu. Nih, sampai kemana jalur antenanya? Nanti masuk ke WB RF2G. Sampai di sini pun masih ground nih. Kedua-dua kaki kapasitor nih ground. Kedua kaki lilitan ini juga ground. Nih, kita double klik ini, kemana dia selanjutnya? Next. Nah, nyambung ke sini ternyata. Dan nantinya masuk ke sebuah IC RF2G. Jadi ini antena untuk WiFi di J2. Jadi contohnya seperti itu, Bang Sagoto. Jadi ketika kita pengen mencari tata letaknya, ya kita mau tidak mau buka skema seperti ini. Kita cari tadi fungsinya apa. Ketikkan di skematik fungsi yang ingin kita cari, komponennya, yang ingin kita cari jalurnya. Jadi kan memang tidak semua dari kita tahu. Apalagi handphone yang belum pernah kita buka. Kita belum pernah buka handphone apa misalnya. Ini mesin Samsung S21 FE. Misalnya tadi saya nggak tahu IC Bluetooth-nya mana. Yang rusak Bluetooth misalnya. Ya kan? Pertanyaannya kan begitu tuh. Bagaimana kita cara mengetahuinya? Nah, untuk mengetahui yang mana IC Bluetooth di sini, ya, yang mana IC Bluetooth di sini, tentulah kita harus buka skemanya. Tinggal ketikkan Bluetooth atau BT. Ya, di sini. Ya. Sama tadi kan ya. Kalau di sini kan memang belum ada skemanya kita. Ini yang saya contohkan ini J2. Kita mau cari apanya gitu. Oke. Nah, kuncinya apa? Skema. Jadi kebetulan nih saya dapat handphone S21 FE restart. Logo mati. Bongkar. Ya. Begitu cek Bos Harso, nggak ada skemanya, nggak ada bitmapnya, nggak ada hardware solutionnya. Ya. Buta kita. Nggak tahu sama sekali ini komponen apa, tapi bisa nebak ya, bisa nebak, oh ini IC power nih pasti ini gitu. Nah, kebetulan yang kita garap adalah IC tumpuk
CPU yang tumpuk jadi satu dengan RAM. Baik, izin tanya lagi, dalam mengukur tegangan misalnya seputar IC power yang berperan penting selain VCS, VPH, PWR, kira-kira ada nggak Mbah yang harus kita cek lagi selain dua kode itu? Sedangkan di skema urutan kode di lingkup IC power itu banyak. Apa difokuskan cuman di kedua kode itu aja Mbah? Jadi kawan-kawan sekalian, kita harus pisahkan dulu ya, kita harus pisahkan dulu tegangan-tegangan yang ada di dalam PCB. Ya, kita harus pisahkan. Jadi ada yang namanya tegangan sumber atau yang kita sering bilang tegangan input. Kebetulan VCS atau VPH PWR itu adalah output dari IC charge yang digunakan salah satunya untuk IC power. Tentu kalau khusus syarat kerja IC power hanya VPH PWR ini yang kita cek Bang. Karena syarat kerjanya IC power itu hanya VCS atau VPH PWR. Nah, kawan-kawan kita lihat di sini yang saya tampilkan ini adalah IC WiFi. Tadi runtutan dari pertanyaannya Bang Sagoto. Kotak begini pasti dia adalah IC. Salah satu ciri dari IC pasti dia membutuhkan tegangan. Nah, tegangan-tegangan untuk IC itu biasanya ya ada di kaki-kaki ini. Kebetulan nih kita lihat kalau ada angka-angka seperti ini WB AVDD 18, berarti ini adalah kaki tegangan. Sebenarnya yang paling penting itu biasanya yaitu kaki atau kode V di depannya, VDD, VIO, VCore, VCAM, VDIC dan sebagainya, VVV di depannya. Kebetulan di sini kan WB WiFi dan Bluetooth. WB ini WiFi Bluetooth. Jadi ya bisa dipastikan ini adalah IC Bluetooth dan WiFi. Nah, IC ini pasti membutuhkan tegangan. Tegangan-tegangannya itu yang seperti saya sebutkan nih. WB AVDD 3,3. Ini berarti besar tegangannya 3,3 volt. Yang ini 18 berarti 1,8 volt. Beda ya. Kalau dengan tadi kan ada P-nya 3P0 gitu, 3P3 dan sebagainya.